Baik, terima kasih Pak Haji atas atensi pertanyaannya. Yang pertama tentang korelasi hubungan antara orang tua dengan anak. Ini adalah hubungan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengemban amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, menjabarkan salah satu yang dipertanggungjawabkan oleh seseorang itu pada saat kita menjadi kepala rumah tangga. Maka kita nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan seberapa kita memperhatikan kondisi keluarga, istri dan anak-anak kita di dalam memberikan pemahaman agama dan menjalankannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, misalnya tanggung jawab seorang tua kepada anaknya. Rasulullah sebutkan dalam hadis. Dalam hadis disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak ada di antara mereka yang melakukan perbuatan dosa. Siapa yang menjadikan mereka Yahudi, maka itu anak jadi Yahudi. Siapa yang menjadikan anak menjadi Nasrani, maka itu anak menjadi Nasrani. Fa abawahu, kata Rasulullah, ayyuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka bapak ibunya lah yang memberikan corak Yahudi, memberikan corak Nasrani, atau memberikan corak Majusi. Yaitu artinya bapak dan ibu selaku orang tua amat sangat berperan di dalam mendidik anak-anaknya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam hadis-hadis kalau tidak salah beberapa pekan yang lalu sudah kita sampaikan, ya, dalam rangka menjalankan amanah tersebut orang tua harus mendidik anak-anaknya sejak dari dini. Masih ingat hadisnya, Pak? Rasulullah memberikan kita perintah, muru auladakum bisalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan salat. Umur berapa diperintahkan? Umur 7 tahun. Ya, perhatikan hadisnya. 7 tahun kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memerintahkan anak-anak kita melaksanakan ibadah salat. Padahal umur 7 tahun udah wajib apa belum? Belum wajib. Orang wajib sholat itu kalau sudah akil balik, umurnya dewasa, umuran 13 tahunan. Anak-anak 1 SMP, 6 SD itu baru wajib. Kalau umur 7 tahun kelas 1 SD itu enggak wajib. Tapi perhatikan, Rasulullah perintahkan kita untuk perintahkan mereka dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan edukasi pembelajaran. Umur 7 tahun sudah kita perintahkan. Ya, bahkan dalam hadis, masih sambungan hadisnya, ya, kalau anak sudah umur 10 tahun belum juga mau sholat, apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah? Wadribuhum, pukul dia, ya, kasih hukuman, pukul kalau umur 10 tahun belum juga mau sholat. Perhatikan, umur 10 tahun wajib apa belum sholat itu? Belum wajib. Tapi Rasulullah suruh pukul kita punya anak kalau anak udah umur 10 tahun nggak sholat. Dalam rangka apa? Memberikan pendidikan, edukasi. Jangan sampai mereka nanti terbiasa kalau sudah akil balik, dewasa, tidak melaksanakan ibadah sholat. Makanya perlu dipukul mumpung masih kecil. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang diberikan arahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun jamaah sekalian, yang terjadi terkadang justru malah sebaliknya. Ya, berapa banyak di antara kaum muslimin anaknya nggak sholat didiemin aja.
Ya, akhirnya udah gede biasa nggak sholat. Ya, bingung kalau udah gede nggak sholat. Mau dipukul, gedean anaknya badannya, begitu ya. Ya, makanya terjadilah pembunuhan anak kepada orang tua. Ada nggak itu, Pak? Ya, karena apa? Karena terlambat mukulnya. Ya, udah jenggotan, udah kumisan dipukul, ya marah dia. Ya, udah umur 25, udah bangkotan dipukul, marah dia. Ya, maka baginda Rasul pesankan dari kecil kalau perlu kita pukul-pukul untuk memastikan jangan sampai nanti ada keluarga kita yang sengaja tidak mau patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadisnya jelas memberikan bagaimana orang tua itu memberikan perhatian kepada anak-anaknya untuk sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau sejak dari kecil anak sudah kita latih, sejak umur 7 tahun udah kita perintahkan, udah kita ajak sholat, kita ajak ke masjid, kita ajak terbiasa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah umur 8 tahun, umur 9 tahun, mereka akan terbiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah, lalu kemudian nanti kalaulah upaya-upaya kita sudah kita lakukan, udah kita suruh sholat umur 7 tahun, udah kita sabat umur 10 tahun, ya tapi si anak masih saja nggak mau patuh terhadap kedua orang tuanya, ya maka tentu nanti di hadapan Allah ini bisa kita menjadikan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berlepas diri dari tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Ya, sebab nanti al-hisab indallahi fardan. Yang namanya manusia itu di hadapan Allah tanggung jawabnya masing-masing. Ya, anak mah anak, kita mah kita, istri mah istri, suami mah suami. Di hadapan Allah kita bertanggung jawab secara pribadi. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ada pertanyaan kepada kita terkait dengan tanggung jawab istri dan anak-anak, setidaknya upaya-upaya kita itu yang bisa dijadikan jawaban agar berlepas diri dari tanggung jawab yang sudah Allah bebankan. Ya, sehingga nanti di dalam syariat agama kita yang namanya Nabi Nuh alaihi salam, dia tidak akan disiksa oleh Allah gara-gara kedurhakaan anaknya. Ya, anaknya Kan'an sudah dikasih tahu, sudah didakwahkan. Adapun pilihan-pilihan yang dipilih oleh anaknya, ya Nabiullah Nuh alaihi salam akan berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berlepas diri dari pilihan pamannya yang tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun Abu Thalib itu pamannya yang sudah membesarkan beliau, ya Rasulullah sudah dakwahkan, Rasulullah sudah kasih tahu, tapi pamannya tidak juga mau beriman. Ya, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab yang masih famili baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak akan disiksa oleh Allah gara-gara kedurhakaan mereka, karena masing-masing tanggung jawab orang masing-masing. Yang penting sebagaimana kita sudah menggenapkan seluruh tanggung jawab yang ada pada diri kita, maka insya Allah dengan itu semua Allah akan bisa melepaskan tanggung jawab itu dari diri kita semua, insya Allah Ta'ala. Ya, oleh karena itu maka jamaah sekalian Allah, ya kalau ada orang yang bertakwa kepada Allah kemudian anaknya menjadi anak yang durhaka, tidak sholat dan lain sebagainya, maka nanti jawabannya tergantung apakah itu orang tuanya memang sedari kecil sudah memberikan edukasi kepada anaknya tapi anaknya tetap durhaka, maka pada saat itu terjadi sang bapak akan berlepas diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau yang terjadi sebaliknya, bapaknya hanya sibuk di masjid, anaknya nggak pernah diurusin, nggak pernah disuruh sholat, nggak pernah diajarin ngaji, nggak pernah difasilitasi untuk mengenal Allah, dia hanya menyibukkan dirinya secara pribadi, maka itu nanti dia akan kena delik di hadapan Allah pada saat dia tidak menggenapkan tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka mudah-mudahan ibadah Allah,
kita semua mudah-mudahan menjadi orang tua yang punya perhatian, memberikan pendidikan, edukasi kepada anak-anak kita, agar kita semua nanti bisa berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.